المصطفى ما الأقوال ما الأقوال نور المصطفى نور المصطفى ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa, mahasiswi, peserta pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan program pengajian online LPPK UIN Antasari Banjarmasin. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Pendapat pertama menyatakan dia surah Makkiyah. Itu antara lain dikemukakan di dalam tafsir Safwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Tetapi para ulama yang lain menyatakan ia adalah surah Madaniyah karena dia terkait dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu terkait dengan kewajiban berpuasa yang baru ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi cukup kuat pendapat yang menyatakan bahwa dia termasuk surah Madaniyah. Jumlah ayatnya ulama menyatakan ada 5 ayat ya, sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Tetap juga ada ulama yang lain, ulama menghitung 6 ayat. Nah, yang menghitung 5 ayat ini adalah ulama Madinah, Basrah, dan Kufah. Sementara yang menyatakan dia ada 6 ayat adalah ulama Mekah dan ulama Syam. Ya, memang seperti itu ya. Mengapa terjadi perbedaan dalam menghitung jumlah ayat? Karena perbedaan dalam wakafnya, perbedaan dalam berhentinya di situ. Kandungan utamanya dari surah Al-Qadar ini adalah ia berbicara tentang permulaan turunnya Al-Quran yang agung. Dan bicara tentang, membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar dibanding dengan malam-malam lainnya hingga 1 tahun. Disebutkan bahwa dia lebih mulia dibanding 1000 bulan. 1 malam di bulan Ramadan yang merupakan Lailatul Qadar, dia lebih mulia di sisi Allah ya, di sisi Allah lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Nah, kenapa lebih mulia dibanding 1000 bulan? Karena antara lain Allah mengaruniakan pada malam itu wahyunya, menurunkan wahyunya kepada umat manusia yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena takriman linuzulil Qur'anil mubin, maka ya menjadi malam yang mulia. Dan pada malam atau pada Lailatul Qadar itu juga mulia karena turunnya para malaikat. Turunnya para malaikat turun dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga terbit fajar. Karena itulah malam itu menjadi malam yang sangat-sangat penuh keberkahan, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke penafsiran ayat per ayat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Disebutkan di sini dengan anzalna. Kata anzala itu berbeda maknanya dengan kata nazala. Anzala biasanya dipahami dengan arti menurunkan sesuatu secara sekaligus. Menurunkan secara sekaligus. Sementara nazzala itu dipahami dengan turunnya sesuatu secara berangsur-angsur. Nah, dalam ayat ini
dalam surah Al-Qadar ini bicara tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus. Jadi ia turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian nanti turun diterima oleh Rasulullah secara berangsur-angsur dalam waktu sekitar 23 tahun. Ya. Jadi yang dibicarakan di awal ayat ini adalah tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus ke langit dunia begitu. Apa itu langit dunia? Apa itu Lauhil Mahfuz? Ini adalah sesuatu yang kalau kita sekarang bisa dipahami dengan sesuatu yang bersifat imateri sesungguhnya. Ini di alam ruhani, alam bukan di dunia materi. Jadi yang sesuatu yang bersifat imateri, sesuatu yang kita perlu imani. Tidak perlu kita bertanya di mana letaknya, seperti apa bendanya, seperti apa wujudnya, itu tidak mesti kita mengetahui secara detail. Kita cukup mengimaninya saja. Karena dia bersifat spiritual, bersifat imateri. Para ulama juga terkadang tidak mau. Ulama salaf itu adalah ulama yang hidup generasi pertama hingga ketiga Hijriah. Itu tidak mau mengartikan menafsirkan kata anzalna itu dengan makna turun. Kenapa? Karena kalau turun, mereka mengartikan turun, ini seakan-akan sesuatu yang dari tempat tertentu turun ke bawah begitu. Nah, ini berbeda nanti dengan ulama khalaf, ulama yang datang belakangan. Mereka tetap mengartikan ini dengan makna turun, dengan makna majazi, ya, makna majazi. Kenapa? Karena ini turun dalam arti dari sesuatu yang maha tinggi kepada manusia, diterima oleh manusia yang ada di bumi. Jadi turun dalam arti dari kekedudukan dan derajat yang maha tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang menerimanya. Manusia, kita semua yang makhluk yang penuh kesalahan dan dosa ini bisa menerima petunjuk dari Al-Quran, petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Nah, itu makna turun tadi. Di dalam ayat pertama tidak disebutkan langsung kata Al-Quran. Ini dalam bahasa Arab juga bermakna sesuatu pengagungan, bahwa sesuatu ini sangat agung, sangat besar kesannya, sehingga tidak disebutkan namanya secara langsung, tetapi sudah dikenal oleh pendengarnya, dikenal oleh orang yang dihadapkan kepadanya pembicaraan. Jadi walaupun tidak disebutkan kata Al-Quran secara langsung, tetapi diganti dengan dhamir hu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, tetapi ini justru mengesankan keagungan yang diturunkan, Al-Quran yang diturunkan itu. Wama adraka ma lailatul qadar. Apakah yang menjadikan engkau tahu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nah, setelah ayat yang lalu menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, ayat yang berikutnya ini, ayat yang kedua dan ketiga, ini menerangkan tentang betapa luar biasanya, betapa hebatnya Lailatul Qadar itu. Dia
lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lagi-lagi para ulama mengemukakan banyak pendapat terkait dengan Lailatul Qadar. Ada yang menyatakan bahwa dia tuh hanya sekali saja terjadi, yaitu ketika turunnya Al-Quran. Namun, ada juga pendapat lainnya yang menyatakan bahwa dia terus berlangsung, bahkan hingga hari akhir nanti. Nah, pendapat yang kedua yang menyatakan dia terus terjadi sampai akhir zaman nanti, itu justru sejalan dengan isyarat dari ayat Al-Quran di surah Al-Qadar ini. Kenapa demikian? Karena di surah Al-Qadar ini nanti lanjutannya pada ayat keempat disebutkan dengan menggunakan fi'il mudhari'. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Kata tanazzalul malaikah, ini menunjukkan bahwa para malaikat di malam Al-Qadar itu atau malam Lailatul Qadar itu turun berkesinambungan secara terus-menerus. Jadi tidak sekali saja, tidak sekali ketika turunnya Al-Quran secara sekaligus saja, tetapi setiap tahun pada Lailatul Qadar para malaikat turun ke bumi. Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap tahun, setiap bulan Ramadan, ini juga didukung oleh isyarat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu. Mencari-cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir setiap bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di ashril awakhir min Ramadan. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terutama di malam-malam ganjil. Terutama kata ulama di malam-malam ganjilnya. Apa saja kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir. Lailatul Qadar fi syarafi wal fadli khairun min alfi syahr. Yang pertama, dia di sisi Allah. Allah yang menganggapnya lebih mulia, Allah yang menilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini Allah yang menetapkannya demikian. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Walaupun mungkin terasa seperti biasa-biasa saja, tetapi di sisi Allah berbeda dengan malam-malam lainnya. Yang pertama, limahtassat bihi min syarafi inzalil Qur'anil Karim. Yang pertama karena pada Lailatul Qadar itu tadi, yang pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kemudian para mufassir mengemukakan juga bahwa al-amalus salih fi Lailatul Qadri khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Perbuatan kebaikan, amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan soleh di 1000 bulan yang bukan Lailatul Qadar. Jadi sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada karunia dari Allah sedemikian besarnya bagi umat ini? Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa takjub, merasa cemburu begitu dengan betapa banyaknya amal ibadah yang dilakukan
oleh umat-umat terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada umat ini, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Lailatul Qadar. Dan dengan Lailatul Qadar tadi, dengan nilai amal ibadah yang berbanding dengan 1000 bulan tadi, maka meskipun pendek usia umat Nabi kita ini, usia kita ini, usia umat pengikut Nabi Muhammad SAW, sekalipun pendek, tetapi nilainya bisa saja melebihi nilai ibadah umat-umat terdahulu. Jadi disebutkan di dalam Safwatut Tafasir, tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi faqala ya rabbi ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqallaha a'malan fa'atahu Allahu lailatul qadri wa qala lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min alfi syahrin jahada fiha dalikar rajul. Jadi diceritakan kepada Rasulullah tentang seorang yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Ini umat terdahulu. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min dalika. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takjub dengan keadaan umat terdahulu yang bisa berjihad fisabilillah selama 1000 bulan itu. Lalu Nabi berharap agar umat ini juga bisa dikaruniai, bisa memiliki umur, bisa memiliki kesempatan yang sama dengan umat-umat terdahulu. Dan Allah mengabulkan harapan Nabi tadi dengan mengaruniakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun laka. Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada 1000 bulan yang umat terdahulu bisa mengisinya dengan jihad fisabilillah tadi. Jadi, kenapa lebih baik? Karena di sisi Allah, nilai ganjarannya ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Lanjutannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ay tanazzalul malaikah wa jibrilu ilal ardi fi tilkal lailati bi amri rabbihim min ajli kulli amrin qaddarahu Allahu wa qadahu li tilkas sanah ila sanatil qabilah. Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun bersama dengan Jibril alaihi salam ke bumi untuk menyampaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ay salamun min awali yaumiha ila tulu'il fajri. Kedamaian sejak awal hari pada malam Lailatul Qadar itu hingga tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Disebutkan dalam tafsir yang lain bahwa syaitan pada malam Lailatul Qadar itu tidak bisa melakukan keburukan, tidak bisa melakukan kejahatan pada malam hari itu. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, yang turun untuk menyampaikan keselamatan, keberkahan kepada umat manusia. Nah, di dalam Safwatut Tafasir, tafsir Safwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni, disebutkan tentang kandungan balaghah, kandungan sisi aspek balaghah dari surah ini. Yang pertama, dia menyebutkan tentang Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. 3 kali menyebutkan ungkapan tentang Lailatul Qadar.
di ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Penyebutan yang berulang-ulang ini menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya peristiwa yang terjadi pada Lailatul Qadar itu. Betapa tingginya nilainya, betapa agungnya malam itu. Nah, itu mengapa dia berulang-ulang disebutkan. Kemudian di ayat ini juga mengandung istifham bi ghardi tafkhim. Kalimat tanya yang dimaksudkan untuk pengagungan. Bi ghardi tafkhimi wa ta'zim, yaitu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ini istifham bi ghardi tafkhim wa ta'zim. Kemudian di dalam surah ini juga dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu yang khusus sesudah menyebutkan secara umum, yaitu menyebutkan tentang turunnya malaikat Jibril ar-ruh sesudah menyebutkan tanazzalul malaikah, para malaikat turun, dan malaikat Jibril pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, kandungan balaghahnya adalah kesesuaian fawasil, kesesuaian akhir surah, akhir setiap ayat. Ini kesesuaiannya dengan awal ayatnya. Yang pertama al-qadar, kemudian syahr, kemudian amr, yang terakhir fajar. Jadi keseluruhannya diakhiri dengan huruf ra, dengan bunyi yang juga mirip. Qadar, syahr, amr, fajar. Nah, ini mengandung sisi badi', keindahan dari sisi bunyi, kemudian dari sisi susunan kalimatnya. Nah, itu kawan-kawan para mahasiswa-mahasiswi peserta pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, di antara sedikit kandungan yang bisa saya sampaikan tentang surah Al-Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.